Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di pembahasan soal OSN SMP tingkat kabupaten tahun 2023. Oke, jadi ini untuk part yang keempat untuk soal nomor 16 sampai nomor 20. Oke, kita langsung ke soal yang nomor 16. Di sini ada segitiga ABC siku-siku di A dan ADEC adalah persegi panjang. Titik H terletak pada DE dan lingkaran dengan pusat H menyinggung garis sisi segitiga ABC ya, jadi dia menyinggung semua. Jika FG di sini 2 dan EF-nya 4, maka luas segitiga ABC adalah berapa? Oke. Dari gambar ini bisa kita perhatikan dari H ke G kan berarti ini jari-jari R. Ini juga AD-nya R, berarti CE-nya juga di sini R. Kemudian karena ini garis singgung berarti H ke sini itu pasti siku-siku. Ini panjangnya juga R. Oke, kita perhatikan di sini, anggaplah di sini H adsen. Segitiga H adsen dengan F. Kemudian CEF. Nah, ini sebenarnya sebangun. Tapi karena H adsennya itu panjangnya R, kemudian CE-nya juga ini R, berarti dia kongruen, artinya ukurannya sama semua juga. Nah, berarti karena EF-nya 4, berarti FH-nya juga 4. Nah, dari sini berarti bisa kita dapatkan nilai R menggunakan Pitagoras, berarti R pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan R tambah 2 pangkat 2 atau R kuadrat tambah 16 sama dengan R kuadrat tambah 4R tambah 4. Oke, ini R kuadratnya berarti 4R sama dengan 12, berarti R-nya sama dengan 3. Oke, berarti jari-jarinya 3. Karena jari-jarinya 3 berarti di sini 3. Ini R-nya 3, di sini juga 3, berarti panjangnya AC ini 3 tambah 3 6 tambah 2 8 tambah 4, berarti di sini 12. Oke, berarti sekarang ini kan 3. Sekarang tinggal kita cari panjangnya dari D ke B. Nah, D ke B karena dia DBF itu sebangun dengan ECF. Nah, berarti tinggal kita cari dengan kesebangunan. Berarti BD dibanding dengan R-nya 3 itu sama saja dengan FD. FD itu 3 tambah 3 tambah 2 8. 8 diper dengan FE-nya 4. Oke, berarti BD-nya itu 6. Oke, berarti karena di sini 6, nah berarti bisa dicari luas ABC itu setengah dari AB-nya itu 9 dikali AC-nya 12. Nah, ini berarti 12 bagi 2 6. 9 kali 6 itu 54. Berarti jawabannya yang C. Oke, lanjut kita ke soal nomor 17. Banyak himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang berisi 3 bilangan dan memuat tepat 2 bilangan ganjil. Nah, berarti ini kombinatorik biasa. Dari sini kan ada ganjilnya 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 ganjil. Berarti yang kita mau cari itu atau kita mau pilih itu 2, karena tepat 2 bilangan ganjil. Berarti kita mau pilih 2 dari 5. Karena boleh tertukar 1, 3 dengan 3, 1 itu kita anggap sama, berarti kombinasi. Kita kali dengan, nah karena 2-nya ganjil berarti 1-nya pasti genap. Genapnya itu ada 4, kita cuman mau ambil 1. Oke, berarti kombinasi 5, 2 itu 5 kali 4 bagi 2 dikali 4. Nah, berarti jawabannya
40. Oke, berarti jawabannya B. Lanjut kita ke soal nomor 18. Diketahui barisan bilangan bulat. Nah, ini bilangan bulat berarti X1 sampai X 2023 ini bilangan bulat. Nah, dari yang A berarti kalau X2, X4, X6 sampai X 2022-nya kita pindah ruaskan, berarti kan kita akan dapatkan X1 tambah X2 tambah seterusnya sampai ditambah X 2023 itu sama dengan 25. Kemudian ini yang B juga sama. Berarti X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ditambah seterusnya ditambah X 2023 kuadrat itu sama dengan 125. Nah, tapi untuk nilai X-nya X1 sampai X 2023-nya itu cuman negatif 2 karena bilangan bulat berarti negatif 1, 0 sampai 1. Dari min 2 sampai 1. Oke, karena bilangan bulat berarti cuma negatif 2, negatif 1, 0 dengan 1. Nah, disuruh cari nilai terkecil yang mungkin dari X1 pangkat 3, X2 pangkat 3, X3 pangkat 3 sampai X 2023 pangkat 3. Nah, sebenarnya dari soalnya ini kalau kita perhatikan agak rumit kita pikirkan, tapi ternyata modelnya seperti ini. Karena kita mau cari nilai terkecil yang mungkin dari ini, berarti kita butuh nilai X yang negatif 2 itu paling besar, paling banyak. Karena kalau negatif dipangkatkan 3 kan hasilnya tetap negatif. Berarti sebenarnya ini kita cuma cari kira-kira berapa X1 sampai X 2023 yang memuat nilai min 2 terbanyak. Nah, itu yang akan kita cari. Jadi nilai lainnya itu min 1 dengan 1. Kemudian untuk pelengkapnya itu yang nilai 0. Jadi ini sebenarnya modelnya persamaan linear tapi bentuknya cukup panjang. Nah, berarti kita tinggal fokus di persamaan pertama. Persamaan pertama kita anggap yang nilai min 2 itu sebanyak A, yang nilai min 1 sebanyak B, yang nilai 0 itu terserah sebanyak apa saja, yang nilai 1 itu sebanyak C. Nah, berarti untuk persamaan yang pertama kita punya negatif 2A karena negatif 2-nya sebanyak A. Kemudian negatif 1-nya sebanyak B berarti negatif B. Kemudian nilai 1 sebanyak C berarti ditambah C sama dengan 25. Nah, untuk yang persamaan kedua dia yang bentuk kuadrat berarti min 2 kuadrat jadinya 4A. Min 1 kuadrat jadinya plus B. Kemudian 1 kuadrat berarti plus C sama dengan 125. Nah, di soal ini untuk kita dapatkan negatif 2 terbesarnya tapi harus memenuhi di persamaan pertama, berarti nanti kita akan tutupi dengan nilai C. Artinya sebanyak apapun negatif 2 yang kita pilih akan seimbang dengan banyaknya nilai 1 atau banyaknya C. Makanya untuk di soal ini C-nya kita akan hilangkan dulu. Ini kita akan kurang. Berarti kita akan dapatkan negatif 6A dikurang 2B itu sama dengan negatif 100. Atau kita perkecil jadinya 3A ditambah B sama dengan 50. Nah, nilai A terbesar yang mungkin dari persamaan ini itu hanya terjadi pada saat B-nya sama dengan 2. Kalau B-nya 0 kan 50 bagi 3 tidak bisa atau tidak bulat. 50 kurang 1 49 bagi 3 tidak bulat. B-nya 2 berarti 48. Nah, berarti 3A-nya itu sama dengan 48. A-nya sama dengan 5 berapa ini? 1 6 16. Oke. Kalau A-nya 16, B-nya 2, berarti tinggal kita cari nilai C-nya. Nilai C-nya berarti di sini 4 dikali 16 ditambah 2 ditambah C sama dengan 125. Berarti C-nya 4 kali 16 itu 64
ditambah 2, 66. Berarti 125 dikurang 66. Ini hasilnya 59. Nah, berarti yang bilangan negatif 2 itu sebanyak 16, bilangan negatif 1 sebanyak 2, bilangan 1 sebanyak 59. Nah, ini kan sebenarnya belum cukup 2023. Nah, sisanya itu berarti yang nilai 0. Nah, berarti sekarang tinggal kita masukkan saja. Kalau 0 kan tidak perlu dihitung. Berarti tinggal kita masukkan nilainya saja ini. Hanya 16. Berarti min 2-nya sebanyak 16. Berarti 16 dikali min 2 pangkat 3 ditambah min 1-nya sebanyak 2. Berarti 2 kali min 1 pangkat 3 ditambah 1-nya sebanyak 59. Berarti 59 dikali 1 pangkat 3. Oke, berarti ini negatif 8 kali 16. Negatif 128. Negatif 1 kali 2 negatif 2 ditambah 59. Berarti negatif 130 ditambah 59 itu hasilnya negatif 71. Berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut kita ke soal nomor 19. Perhatikan kedua persamaan berikut. A-nya ini, B-nya ini, kemudian P tambah Q tambah R sama dengan 0. Oke, kita mulai dari persamaan A dulu. Nah, di aljabar kalau kita pernah lihat bentuknya P ditambah Q ditambah R, ini kalau kita kuadratkan ternyata hasilnya adalah P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat ditambah 2 kali P kali Q tambah P kali R tambah Q kali R. Nah, karena P tambah Q tambah R-nya sama dengan 0, berarti negatif 2 ini bisa kita pindah luaskan atau bentuknya berarti P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat itu sama saja dengan negatif 2 PQ tambah PR tambah QR. Oke, karena ini kan sama dengan 0. Nah, kemudian di A di sini kan ada P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat dikuadratkan lagi, berarti ini tinggal kita kuadratkan. Kalau ini kita kuadratkan berarti P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat kuadrat itu ini kita kuadratkan berarti 4 PQ tambah PR tambah QR ini kita kuadratkan juga. Oke, kalau kita kuadratkan berarti miripnya bahwa bentuknya mirip ini, itu persamaan pertama, hanya dalam bentuk persamaan yang panjang. Berarti 4 dikali dengan ini jadinya P kuadrat Q kuadrat tambah P kuadrat R kuadrat tambah Q kuadrat R kuadrat ditambah 2 kali PQ kali PR berarti P kuadrat QR. Kemudian ini PQ kali QR berarti PQ kuadrat R ditambah PR kali QR berarti PQR kuadrat. Nah, ini kan hasilnya sama saja 4 P kuadrat Q kuadrat tambah P kuadrat R kuadrat tambah Q kuadrat R kuadrat tambah 2. Nah, ini kalau kita faktorkan ternyata boleh begini. PQR-nya kita faktorkan PQR tinggal P tambah R, P tambah Q tambah R. Nah, P tambah Q tambah R kan sama dengan 0. Berarti ini nanti 0. Berarti tinggal 4 kali P kuadrat Q kuadrat tambah P kuadrat R kuadrat tambah Q kuadrat R kuadrat. Nah, berarti ini sama bentuknya. Berarti yang nilai A ini sama saja 4. Karena P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat pangkat 2 itu sama saja 4 kalinya ini penyebutnya. Oke, berarti hasilnya P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat pangkat 2 dibagi ini itu hasilnya 4.
Oke, berarti A-nya sudah kita dapat nilainya 4. Sekarang kita ke B. Di B ini Q kuadrat kurang PR per P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat. Nah, kita munculkan Q kuadrat dengan PR. Dari sini berarti kan kalau P tambah R-nya itu sama dengan negatif Q berarti. Karena P tambah Q tambah R-nya sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kuadratkan kedua ruas berarti P kuadrat tambah R kuadrat tambah 2PR itu sama dengan Q kuadrat. Nah, atau P kuadrat tambah R kuadrat itu sama dengan Q kuadrat kurang 2PR. Nah, ini kita substitusi ke nilai B-nya di sini. Berarti B sama dengan Q kuadrat kurang PR diper dengan P kuadrat tambah Q kuadrat itu kita ganti jadi Q kuadrat kurang 2PR ditambah lagi dengan Q kuadrat. Nah, ini akan sama saja dengan Q kuadrat kurang PR diper dengan Q kuadrat tambah Q kuadrat itu 2Q kuadrat dikurang 2PR. Ini kan berarti sama saja 2 kalinya. Berarti ini 1/2. Nah, berarti A-nya itu sama dengan 4. B-nya itu sama dengan 1/2. Nah, yang ditanyakan A kuadrat dikurang 4B. Berarti 4 pangkat 2 dikurang 4 kali 1/2. 16 dikurangi 2 berarti 14. Jawabannya yang D. Oke, ini aljabar biasa sebenarnya, cuman ide-idenya yang harus selalu dipikirkan baik-baik. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 20. 2 kapal memiliki tempat bersandar atau berlabuh yang sama di suatu pelabuhan. Diketahui bahwa waktu kedatangan kedua kapal saling bebas dan memiliki kemungkinan yang sama untuk bersandar pada suatu hari Minggu jam 00 sampai 24. Oke, jadi waktunya ini bisa kapan saja, tidak ada aturan atau apapun. Jika waktu bersandar kapal pertama 2 jam dan kapal kedua 4 jam, peluang bahwa satu kapal harus menunggu sampai tempat bersandar dapat digunakan adalah berapa? Berarti di soal ini kita disuruh cari berapa peluangnya bahwa ketika kapal pertama itu harus menunggu dulu karena ada kapal kedua, atau sebaliknya kapal kedua harus menunggu dulu karena kapal pertama sudah sampai atau sudah bersandar. Nah, di kondisi ini kita bisa bikinkan seperti ini. Untuk yang kapal pertama itu dia dari 0 sampai jam 24. Berarti ini bisa 24 jam. Kemudian untuk kapal yang kedua juga dengan kondisi yang sama dari 0 sampai 24 jam. Nah, berarti ini sepanjang 24 jam lah. Nah, berarti kondisinya ada kondisi yang mereka akan sama-sama ketemunya di sini. Nah, ini akan sama-sama ini. Jadi kalau kita bentuk ini akan jadi persegi sebenarnya. Nah, sekarang untuk kapal pertama dia di 2 jam. Di 2 jam berarti ketemunya ini kita akan potong segini 2 jam. Ini 2 jam, ini juga 2 jam. Kemudian untuk kapal kedua dia 4 jam. Berarti anggaplah segini. 4 jam. Ini dia butuh waktu 4 jam, ini 4 jam. Jadi di tempat ini, di posisi ini itu kemungkinannya mereka akan ketemu pada saat mereka bersandar atau berlabuh seperti itu. Jadi kondisinya. Nah, bagaimana cara kita mau cari peluang ini, peluang posisi ini? Berarti sebenarnya kita disuruh cari berapa luasannya ini diper dengan luasan keseluruhan. Nah, untuk hitung luas ini kita boleh hitung luas segitiga yang di luarnya. Ini kan panjangnya tinggal 22, ini juga 22. Ini tinggal 20, ini juga 20. Berarti anggaplah yang ini peluang A, yang luasan warna putih itu peluang A-nya. Berarti 1/2 kali 22 kali 22 ditambah dengan 1/2 dikali 20 dikali 20 dibagi 24 kali 24. Ini luas keseluruhannya.
Nah, ini kan berarti ini tinggal 11, ini tinggal 10, kemudian ini kita bagi 2 juga tinggal 11, ini tinggal 10, ini tinggal 12. Oke, 11 kali 11 itu 121, 10 kali 10 100, 12 kali 24, 12 kali 12 144 kali 2 288. Berarti hasilnya itu 221 per 288. Nah, ini yang berwarna putih. Nah, karena di soal ditanyakan yang berwarna hitam ini, berarti peluangnya kita anggap saja peluang A komplementnya berarti 1 dikurang peluang A-nya, 221 per 288. Nah, ini berarti hasilnya 67 per dengan 288. Berarti jawaban yang benar adalah C. Nah, oke, itu untuk pembahasan kali ini untuk soal nomor 16 sampai nomor 20. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin diskusikan, silakan ditulis di komentar. Oke, sekian untuk kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.